Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para pendengar Radio Bas FM dan radio-radio yang lainnya, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali saling mengingatkan dan saling memberikan wasiat di dalam kebaikan, wasiat di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan malam ini kita akan membaca dari risalah yang ditulis oleh salah satu ulama kota Madinah, yaitu Syekh Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Risalah yang berjudul Thamaratul Ilmi Al-Amal. Ini membahas tentang masalah ilmu dan hakikat tujuan seorang mencari ilmu. Kemudian kita langsung membahas dan membaca dari risalah ini. Berkata beliau hafizahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali risalahnya dengan membaca atau dengan menuliskan basmalah di awal risalah ini. Kemudian beliau melanjutkan dengan muqaddimah dan membawakan khutbatul hajah, yaitu innal hamdalillah, sampai pada akhir khutbatul hajah. Ini merupakan salah satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah salafus saleh di dalam khutbah mereka atau di dalam tulisan kitab-kitab mereka. Ini yang dibawakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Kemudian setelah muqaddimah dan khutbatul hajah, beliau hafizahullah mengatakan, amma ba'du, fala takhfa makanatul ilmi wa manzilatuhu al-'uliyyah fi dinina al-hanif wa manzilatuhu al-'azimah. Ini kita tidak lagi meragukan betapa tingginya kedudukan ilmu, betapa mulianya ilmu agama, ilmu syar'i ini memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki keagungan. Fahuwa asasun bihi yubda. Karena ilmu agama ini sebagai pondasi yang dengannya, dengan ilmu tersebut, maka ibadah akan dibangun di atasnya. Qala wala yumkin an tuqama asy-syari'atu wa an tuhaqqaqal 'ubudiyyatu allati khuliqal 'abdu li ajliha wa ujida li tahqiqiha illa bil ilmi. Kata beliau, la yumkin an tuqama asy-syari'ah. Tidak mungkin syariat ini akan tegak. Wa an tuhaqqaqal 'ubudiyyatu, dan tidak mungkin ubudiyah ini terwujudkan, allati khuliqal 'abdu li ajliha, yang mana ubudiyah atau ibadah itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah, tidak akan bisa terwujud illa bil ilmi, kecuali dengan adanya ilmu. Maka ilmu ini, kata beliau, adalah asas, bihi yubda, sebagai pondasi dasar. Dari situlah dimulai amalan, dari situlah dimulai ibadah. Maka ini kedudukannya sangat tinggi. Qala fahuwa asasun la budda minhu wa bihi yubda wa huwa al-muqaddam.
Kata beliau hafizahullah, ilmu itu asas, pondasi. La budda minhu, harus. Kalau bangunan rumah, ya, bangunan masjid tidak ada pondasi, tidak akan bisa tegak. Tidak akan bisa tegak. Rumah tanpa pondasi tidak akan bisa. Tidak tegak. Masjid tanpa pondasi tidak bisa. Karena ini sebagai asas sehingga bangunan itu menjadi kokoh. Begitu juga ibadah dan amalan seorang ketika dibangun di atas ilmu yang sahih, ilmu syar'i yang sahih, maka ibadahnya akan menjadi ibadah yang benar, ya. Amalannya menjadi amalan yang sahih sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabihi yubda, dengan ilmu itulah dimulai. Wahwal muqaddam, karena ilmu ini ya yang paling diutamakan, terdepan, barisan terdepan dan pondasi yang paling dasar. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Syekh hafizahullah taala beliau membawakan firman Allah di dalam surat Muhammad, fa'lam, maka ketahuilah, i'lam, ketahuilah, fa'lam, ketahuilah di sini adalah ilmu, ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah, istighfar, mohon ampun untuk dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, juga istighfar, mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan. Kata beliau, fabada'a jalla sya'nuhu bil ilmi. Allah Azza wa Jalla memulai, ya, di dalam ayat ini diawali dengan fa'lam, ay bil ilmi, dengan ilmu. Ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya Kitabul Ilmi, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab, ya, ilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau membawakan ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Qala wa kana min du'ai nabiyyina sallallahu alaihi wasallam alladhi yuwadhibu alaihi kulla yawmin idza asbaha ba'da salatis subhi. Kata beliau hafizahullah, wa kana min du'ai nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yuwadhibu alaihi kulla yaumin, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terus senantiasa menjaga doa ini, terus membaca doa ini setiap hari. Idza asbaha ba'da salatis subhi, di waktu pagi hari setelah salat subuh beliau terus menjaga doa ini. Apa doanya? Kama jaa fi musnadil Imam Ahmad wa sunan Ibni Majah wa ghairihima. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan yang lainnya, min hadithi Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam yaqul kulla yawmin ba'da salatis subhi ba'da an yusallima. Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari di waktu pagi setelah salat subuh, ba'da an yusallim, selesai dari salam salat subuh, beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fi riwayatin wa amalan salihah. Kata Ummi Salamah, doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi SAW di pagi hari ba'da salat subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat.
Pertama yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam doanya ini adalah ilmu yang bermanfaat. Warizqan thayyiba. Kemudian permintaan Nabi yang kedua adalah rizki yang baik, rizki yang halal. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Ketiga yang diminta oleh Nabi adalah Nabi meminta amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam riwayat yang lain, wa amalan salihah. Nabi memohon kepada Allah agar amalan-amalannya menjadi amalan yang saleh. Ini hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, hafizahullah, faqaddama alaihi salatu wassalam fi du'aihi al-yawmi al-ilma an-nafi'a 'ala ar-rizqi at-tayyib wal 'amalil mutaqabbal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan di dalam doanya yang setiap hari beliau baca ini, beliau mendahulukan ilmu yang bermanfaat. Memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Lebih didahulukan daripada permintaan apa? Rizki. Ya, daripada permintaan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Qala wa dzalika anna al-'abda la yastati'u an yamiza baina rizqin thayyib wa khabithin wala baina 'amalin salih wa talihin illa bil ilmin nafi'. Kata beliau, wa dzalika anna al-'abda, ya, yang mana seorang hamba itu la yastati'u an yamiza baina rizqin thayyib wa khabith. Seorang hamba tidak akan bisa membedakan mana rizki yang baik dan mana rizki yang buruk. Mana rizki yang halal dan mana rizki yang haram. Wala baina amalin salihin wa talih. Seorang hamba tidak akan bisa membedakan mana amalan saleh dan mana amalan-amalan buruk, amalan-amalan yang keji. Illa bil ilmin nafi'. Kecuali didasari dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Ya. Orang bisa membedakan ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini saleh, ini taleh. Dengan ilmu. Bukan dengan perasaan. Ya, bukan dengan perasaan. Tapi yang dikedepankan adalah ilmu syar'i. Ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika menghukumi sesuatu, baik dan buruk itu berdasarkan ilmu, bukan dengan perasaan, bukan dengan kata-kata tidak enak, bukan, tapi dengan apa? Dasar ilmu. Qala fal ilmu nafi'u dhiya'un li sahibih. Maka ilmu yang bermanfaat itu adalah lentera bagi orang yang memiliki ilmu tersebut. Wa nurun lahu yahtadi bih. Ilmu yang bermanfaat itu cahaya bagi orang yang memiliki ilmu agar dia mendapatkan petunjuk di dalam perjalanan hidupnya. Ya, di dalam perjalanan kita butuh ilmu. Ilmu untuk beribadah kepada Allah, ilmu untuk berakhlakul karimah, ilmu di dalam bab muamalah, baik muamalah yang berarti adalah jual beli, ya, akad, transaksi, ya, atau ilmu yang dibutuhkan dalam bermuamalah keseharian kita, pergaulan kita, baik sesama kaum muslimin atau bahkan kepada orang kafir. Nah, ini butuh dengan ilmu. Ya. Qala, beliau membawakan firman Allah. Qala Allah Jalla wa Ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Syekh membawakan firman Allah dalam surat Syura ayat 52. Dan yang demikian itu kami telah wahyukan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi, dengan perintah kami. Ma kunta tadri mal kitab. Yang sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, yaitu Al-Quran. Walal iman. Yang sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran yahdi bihi man nasha'u min ibadina. Ya, tapi setelah itu kami jadikan apa? Al-Quran itu sebagai cahaya.
Cahaya yang dengannya kami memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Maka kata beliau, fal ilmu nurun wa dhiya'un li sahibih. Ilmu itu cahaya, ilmu itu lentera bagi yang memiliki ilmu. Wa mathalul alimi fil ummah mathalu unasin fi dhulmah. Beliau memberikan perumpamaan bahwa perumpamaan orang yang berilmu di tengah-tengah umat ini mathalu unasin fi dhulmah, seperti perumpamaan apa? Seorang yang berada di tengah kegelapan. Wa bainahum syakhsun biyadihi misbahun yadhi'u lahum bimisbahihi at-tariqa. Ketika manusia berada di tengah-tengah kegelapan malam, ya. Kemudian ada seorang yang di tangannya dia membawa lampu lentera yang memberikan cahaya kepada manusia, cahaya menuju jalannya. Ini perumpamaannya. Maka orang yang berilmu di tengah-tengah umat ini bagikan orang yang membawa lentera, membawa cahaya di tengah kegelapan pada saat manusia berkumpul tidak mengetahui mana kanan, mana kiri, mana jalan lurus, mana jurang. Itulah orang yang berilmu. Qala fayaslamuna minal ithari wa yattaquna asy-syauka wal akhtar. Sehingga ketika orang yang membawa lentera dan lampu di tengah kegelapan tadi, di saat manusia mereka merasa kegelapan, ada orang alim yang membawa lampu, ada orang yang membawa lampu di tengah kegelapan tadi, maka orang bisa selamat, tidak tergelincir, tidak jatuh ke dalam jurang, terhindar dari duri-duri dan hal-hal yang membahayakan, wa yasiruna fi jadatin sawiyah wa siratin mustaqim. Sehingga manusia semuanya tadi ketika mengikuti lentera dan cahaya tersebut, mereka bisa jalan dengan aman menuju jalan keselamatan. Begitu juga orang yang berilmu di tengah-tengah umat manusia ini. Mereka membawakan firman Allah, mereka membawakan hadis-hadis Nabi SAW. Mereka menyampaikan mana yang halal, mana yang haram. Mereka menyampaikan mana itu sunnah dan mana itu bid'ah. Mereka mengingatkan manusia pentingnya tauhid, pentingnya menjaga tauhid, dan mereka memperingatkan manusia dari bahaya kesyirikan. Kalau ini diikuti oleh umat manusia, orang yang berilmu tersebut diikuti, maka mereka akan selamat. Selamat dari kesesatan, selamat dari penyimpangan-penyimpangan, mereka akan selamat. Qal walihada takatharat an-nusus wad-dalail fi kitabillahi jalla wa ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi bayani fadlil ilmi wa syarafi qadrihi wa 'azimi makanatihi wathana'i ala ahli wa bayani manzilatihim al-uliyah. Al-uliyah. Kata beliau, sungguh sangat banyak sekali nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang fadlul ilmi, keutamaan ilmu. Wa syarafi qadari, keutamaan bagaimana kedudukan ilmu. Wa 'azimi makanati, kedudukannya yang agung ilmu ini. Wa tsana'i 'ala ahli, dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan pujian kepada orang-orang yang berilmu. Wa bayani manzilatihim al-'uliyah, penjelasan dalil-dalil yang begitu banyak dari Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang kedudukan ilmu, tingginya derajat ilmu, tentang pujian-pujian Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang berilmu. Qala wa yakfi ahlal ilmi syarafan wa nublan anna Allah azza wa jalla qarana syahadatahum bi syahadatihi fi a'dami mashhudin bihi wa huwa tauhid. Cukuplah betapa keutamaan yang dimiliki oleh ahlul ilmi, kedudukan yang dimiliki oleh para ulama, bahwa Allah Azza wa Jalla
telah menggabungkan persaksian mereka, persaksian para ulama dengan persaksian Allah Azza wa Jalla tentang masalah tauhid. Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini menggabungkan syahadat Allah, persaksian Allah, dan persaksian para ulama, ahlul ilmi, dan malaikat. Kata Allah, syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi. Dan Allah menyatakan bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah saja. Wal malaikatu wa ulul ilmi. Begitu juga para malaikat, begitu juga para ulama, sama-sama bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia saja, Allah. Dan Dialah Allah qa'iman bil qist. Dialah Allah yang menegakkan keadilan. Allah menggabungkan persaksian dirinya, persaksian Allah Azza wa Jalla dengan persaksian malaikat dan para ulama tentang tauhid. Qal la ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Qala wa yaqulu Allah jalla wa ala fi syarafi wa fadli ahli ilmi. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan, firmankan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Qala qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang punya ilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tidak akan sama. Orang tahu mana yang hak, mana yang batil. Orang tahu mana halal, mana yang haram. Berbeda dengan mereka yang jahil. Mereka yang tidak mengetahui, tidak bisa membedakan. Nah, ini sudah derajatnya sudah berbeda. Di sisi Allah Azza wa Jalla. Derajat mereka berbeda. Bahkan di dunia pun berbeda. Orang yang berilmu, mereka diberikan keutamaan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka berbeda kedudukannya dengan orang-orang jahil. Di akhirat Allah tinggikan derajat mereka. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan pernah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Wa yaqulu jalla wa ala, dan juga Allah Azza wa Jalla firmankan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah memuji para ulama. Allah memuji ahlul ilmi. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Di sini khasyah, rasa takut. Khasyah yang dibangun berdasarkan ilmu. Bukan hanya sekedar khauf, tetapi khasyah lebih khusus lagi. Karena ini khasyah dimiliki oleh para ulama. Takut kepada Allah berdasarkan ilmu. Wa yaqulu Allahu jalla wa ala, dan juga Allah Jalla wa'ala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang-orang yang diberi ilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Diangkat derajatnya oleh orang yang beriman, diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang beriman lagi berilmu, derajatnya lebih tinggi daripada sekedar beriman. Ini jelas kedudukan mereka, derajat mereka ditinggikan oleh Allah di sisi Allah dengan ilmu. Kemudian Syekh mengatakan, qila fi ma'nal ayah, dikatakan tentang tafsiran ayat ini, ay yarfa'illahu al-'alim al-mu'min 'ala al-mu'min ghairil 'alim ghairal faqih darajat. Allah Azza wa Jalla mengangkat orang alim yang beriman lebih tinggi derajatnya daripada orang mukmin
tetapi tidak alim, tidak faqih. Derajatnya lebih tinggi orang yang beriman lagi berilmu. Nah, orang beriman diangkat derajatnya oleh Allah. Diangkat derajatnya. Ya. Tetapi beriman dan berilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Qala wa rif'atud darajati tadullu ala 'idhamil fadli wa 'uluwil makanah. Maka tingginya derajat seorang itu menunjukkan betapa agungnya keutamaan ilmu tersebut. Betapa tingginya kedudukan ilmu tersebut sehingga orang yang memiliki ilmu diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Qala wa ja'a fil hadis Abi Darda fil Musnad wa ghairihi. Dan juga diriwayatkan dari sahabat Abi Darda di dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Fi bayani fadlil ilmi wa makanati ahli. Tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang berilmu. Yaitu hadis apa? Hadis yang berbunyi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya dengan sebab ilmu tersebut jalan menuju surga. Jalan kemudahan menuju surga dengan mencari ilmu. Mencari ilmu. Orang bersusah payah mencari jalan kemudahan menuju surga tapi tanpa ilmu. Sehingga mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi. Mereka melakukan ibadah dengan apa? Perasaan. Menurut mereka baik mereka kerjakan. Tanpa didasari dengan ilmu. Mereka melakukan ibadah dengan hulu berlebih-lebihan. Ya, mereka anggap bahwa diri mereka sudah sampai pada derajat yang tinggi di sisi Allah. Tapi karena tidak dibangun di atas ilmu, mereka tidak sampai. Tidak sampai. Padahal jalan yang mudah menuju surga Allah adalah dengan menuntut ilmu. Qala wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yasna. Malaikat akan meletakkan sayapnya. Meletakkan sayapnya. Kenapa? Ridhan bima yasna. Apa yang dilakukan oleh talibul ilmi? Hormatnya malaikat kepada para penuntut ilmu. Mengakui betapa tingginya derajat orang yang belajar, orang yang memiliki ilmu. Sampai malaikat pun meletakkan sayapnya. Qala wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Bahkan orang yang berilmu akan didoakan kebaikan. Akan dimohonkan ampun kepada Allah oleh siapa saja yang ada di langit dan yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan ikan-ikan di air pun akan mohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Subhanallah. Orang yang berilmu, mungkin mereka diam. Mungkin mereka sedang tidur. Atau mungkin mereka sedang istirahat. Atau ketika dia sedang membaca buku. Makhluk Allah yang ada di langit. Makhluk Allah yang ada di atas muka bumi. Bahkan yang ada di air dan lautan. Mereka semua mendoakan kebaikan. Mereka semua memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Ini keutamaan yang luar biasa. Berapa jumlah malaikat? Berapa jumlah orang yang beriman di atas muka bumi ini? Dan berapa jumlah ikan-ikan di lautan, ikan-ikan di air. Dan mereka mendoakan kebaikan. Mereka memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu. Kemudian kata Nabi, wa inna fadlal alimi 'alal 'abid kafadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu ya atas seorang yang ahli ibadah itu keutamaannya perbandingannya seperti bulan di malam bulan purnama ya dengan apa? Bintang-bintang yang ada di langit. Cahayanya begitu terang ya dibanding bintang-bintang yang ada di langit.
Wa innal ulama warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Pewarisnya para nabi, para ulama, ahlul ilmi. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Karena sesungguhnya para nabi tidak ada yang mewariskan dinar, dirham, harta, kekayaan dunia, tidak. Mereka tidak wariskan anak mereka. Dengan apa? Harta dunia tersebut. Tidak. Bahkan Nabi kita SAW tidak mewariskan harta, wala dinar, wala dirham kepada putrinya. Tidak. Bahkan Nabi meninggal SAW dan baju besi, baju perang Nabi SAW masih tergadai di orang Yahudi. Hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi tidak meninggalkan dunia, warisan dunia kepada keturunannya, tidak. Qal fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilma. Tapi para nabi sebelum nabi kita dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam mereka hanya mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut ya dengan banyak, maka dia akan mendapatkan jatah yang banyak. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh di dalam belajar, siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, siapa yang bersungguh-sungguh di dalam talabul ilmi, mencari warisan Nabi, mengambil warisan para Nabi ini, maka dia akan mendapatkan bagian yang banyak. Di saat manusia berebut warisan dunia, di saat manusia berebut warisan harta nenek, kakek moyangnya, ayahnya, yang harta itu belum tentu akan menjadikan mereka berkah hidupnya. Di saat mereka berebut dengan saudara mereka, mereka lalai bahwa di sana ada warisan Nabi, warisan para Nabi yang itu akan menyelamatkan mereka dunia dan akhiratnya, yaitu ilmu. Ilmu. Ini hadis. Naam. Di dalam Musnad Imam Ahmad juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala beliau melanjutkan rawat Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Mu'jam al-Awsat bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi, annahu marra bi suqil Madinah fa waqafa 'alaiha. Suatu hari Abu Hurairah berjalan melewati sebuah pasar yang ada di kota Madinah. Fa waqafa 'alaiha. Ketika sampai di pasar, Abu Hurairah berdiri dan diam di sana. Faqala, kemudian Abu Hurairah berdiri di pasar, beliau katakan, ya ahlas suq, wahai para penduduk pasar, wahai orang-orang yang ada di pasar, ma'ajazakum. Qalu wa ma dzaka ya Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah, kalian ini apa yang menyibukkan kalian di pasar? Kalian ini kenapa pada sibuk di sini? Ada apa kalian ini? Qal wa ma dzaka ya Abu Hurairah? Para penduduk pasar tersebut balik bertanya, sebenarnya ada apa wahai Abu Hurairah? Qala dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hauna. Kata Abu Hurairah, tahukah kalian warisan Nabi sedang dibagi? Tapi kalian kenapa masih pada sibuk di pasar ini? Kenapa kalian di sini ada di pasar ini sedangkan warisan Nabi sedang dibagi? Qala la tadhhabuna fatakhuduna nasibakum minhu. Kenapa tidak ada dari kalian yang pergi ke sana, ambil tuh warisan. Ambil warisan, bagian kalian ambil, kata Abu Hurairah. Qalu wa aina huwa? Para penduduk pasar bertanya, di mana ya Abu Hurairah warisan Nabi itu dibagikan? Qala fil masjid, kata Abu Hurairah. Warisan Nabi sedang dibagi di masjid sana. Fakharaju sur'an ilal masjid. Maka mereka semua tadi bersegera ya keluar dari pasar menuju masjid.
Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Abu Hurairah tetap diam di posisi semula sambil menunggu mereka. Maka mereka pun kembali dari masjid mendatangi Abu Hurairah di posisi yang semula di pasar. Faqala lahum ma lakum, kata Abu Hurairah, apa yang kalian dapatkan di sana? Qalu ya Abu Hurairah, faqad ataina al-masjida fadakhalna falam nara fihi syai'an yuqsam. Kata orang-orang ini, wahai Abu Hurairah, kami telah masuk masjid. Kami datang ke masjid. Kami masuk ke masjid. Falam nara fihi syai'an yuqsam. Tapi kami tidak lihat di sana ada pembagian-pembagian harta. Tidak ada yang membagi di sana. Faqala lahum Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun katakan kepada mereka, Ama ra'aitum fil masjid ahadan? Kata Abu Hurairah, tidakkah engkau melihat seorang pun yang ada di masjid? Qalu bala. Mereka menjawab, kami melihat ada orang-orang di masjid, wahai Abu Hurairah. Ra'aina qauman yusallun. Kami melihat di masjid ada orang yang sedang salat. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an. Sebagian mereka sibuk membaca Quran. Wa qauman yatadzakaruna al-halal wal haram. Sebagian mereka sedang belajar halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun menjawab. Abu Hurairah katakan, Waihakum, fadzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selangkah kalian, itulah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu warisan Nabi SAW di saat mereka berkumpul mempelajari halal wal haram. Ilmu yang diwariskan Nabi SAW kepada umatnya. Qala hadha huwa mirathun Nabi SAW wa mirathun nabiyyin. Itulah warisan Nabi SAW dan warisan para nabi-nabi sebelum Nabi kita. Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar atau dirham. Wa innama warrathul ilma. Tapi mereka mewariskan ilmu. Fakullama adhuma haddul abdi wa nasibuhu min ilmi, adhuma hadduhu min mirathin nubuwah. Setiap kali seorang hamba bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, bersungguh-sungguh di dalam belajar ilmu syar'i ini, maka disitulah dia mendapatkan bagian yang sangat banyak dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fi hadits Muawiyah fi sahihain. Juga keutamaan ilmu, ahlul ilmi. Hadis diriwayatkan dari sahabat Muawiyah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seorang, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan tunjukkan dia jalan ilmu. Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama ini. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mau belajar ilmu syar'i, tidak mau menuntut ilmu syar'i, tidak mau mencari ilmu agama, ya, maka ini menunjukkan Allah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Karena jika Allah menginginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan tunjukkan jalan ilmu, Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Keutamaan yang luar biasa. Ya. Karena itu, ya, tafaqquh fid din, mempelajari dan mendalami agama ini, bukan itu tujuan utamanya. Ya, bukan hanya sekedar belajar tujuan utamanya, tetapi tafaqquh fid din tujuannya adalah raf'ul jahli an nafsi. Orang belajar ilmu agama tujuannya agar menghilangkan kebodohan pada dirinya. Kemudian wa tahqiqul ubudiyah lillahi subhanahu wa ta'ala ala basirah. Kemudian dia mewujudkan ibadah hanya kepada Allah di atas ilmu. Hilangkan kebodohan dari dirinya.
Kemudian wujudkan ibadah hanya kepada Allah berdasarkan ilmu. Wa ala nuri minallahi tabaraka wa ta'ala. Dan di atas cahaya Allah. Nah, ini orang ketika dia mempelajari ilmu agama, kebodohannya akan hilang, akan hilang, akan hilang. Karena akan diisi dengan ilmu. Kebodohannya akan hilang. Kemudian dia akan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya ibadah dibangun di atas ilmu dan cahaya dari Allah. Maka kata beliau hafizahullah, wal ilmu maksudun lil amal. Maka ilmu itu tujuannya adalah untuk diamalkan. Wa yutlabu lil amali wa li tahqiqil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang belajar, orang yang berilmu tujuannya adalah untuk mewujudkan ibadah hanya untuk Allah. Walihada kana muqaddaman 'alal amal. Oleh karena itu ilmu lebih didahulukan daripada amal. Yubda'u bihi, ilmu dulu. Liyakuna al-'amalu wal ibadatu wat ta'atu wat taqarrubu lillahi subhanahu wa ta'ala ala basirah. Sehingga amalan, ibadah, taqarrub semuanya dibangun di atas ilmu. Ala ilmin nafi', dibangun di atas ilmu yang bermanfaat. Ala asasin sahih, dibangun di atas pondasi yang benar. Mustamiddin min kitabillah wa sunnati nabiyhi salawatullahi wa salamuhu alaih. Semua ilmu tersebut ya bersumberkan dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa lihadha ألف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رسالة قيمة بعنوان اقتضاء العلم العمل. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, ini imam di dalam ilmu hadis, imam di dalam ilmu-ilmu yang lainnya, cabang-cabang ilmu yang lainnya. Ahmad ibn Ali ibn Thabit Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Beliau menulis satu kitab yang berjudul Iqtidha' al-ilmi al-amal. Qal hawat jumlatan minan nususi wal athar al-'azimah fi hadzal bab al-'azim. Di dalam risalah atau kitab tersebut Iqtidha'ul ilmi al-amal, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi beliau menuliskan dan risalah tersebut mengandung nas-nas, dalil-dalil syar'i dan athar-athar tentang keutamaan ilmu dan keutamaan amal. Iqtida'ul ilmi al-amal, yang dimaksud dengan iqtida'ul ilmi al-amal adalah annal ilma maqsuduhu al-amal. Bahwa ilmu itu tujuannya amal. Ya. Iqtida'ul ilmi al-amal. Nah, konsekuensi daripada ilmu adalah diamalkan. Maka ilmu tujuannya untuk diamalkan. Qala wa tahqiqal ubudiyyati lillah, dan mewujudkan ibadah kepada Allah. Wal qiyami biha ala basirah, dan seorang melaksanakan ibadah dibangun di atas ilmu. Fa idza kana ladal 'abd ilmun bila amal lam yuhaqqiq al-ubudiyyah. Kalau ada seorang hamba dia punya ilmu tapi tidak beramal, berarti dia belum mewujudkan ibadah. Wa idza kana 'indahu amal bila ilmin aidan lam yuhaqqiq al-ubudiyyah. Begitu juga kalau dia beramal tidak dibangun di atas ilmu, sama saja belum mewujudkan ibadah yang sebenarnya. Fala tatahaqqaq al-ubudiyyatu lillahi subhanahu wa ta'ala illa bil amrain. Maka ibadah itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan dua perkara. Bil ilmi nafi' wal amali salih. Yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Kama qala Allah azza wa jalla, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 33, Allah firmankan, dan dialah yang telah mengutus rasulnya, yaitu sallallahu alaihi wasallam, bil huda wa dinil haq, dengan huda,
petunjuk dan agama yang hak. Para ulama menafsirkan, beliau mengatakan al-huda di dalam ayat ini bahwa Allah mengutus Rasulnya dengan huda dan agama yang hak. Huda di dalam ayat ini adalah huwal ilmun nafi. Allah mengutus Rasulnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dengan membawa agama yang hak. Huwal amalus salih al-muqarrib ilallah azza wa jalla. Nabi SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul membawa ilmu yang bermanfaat, yaitu huda, petunjuk, dan membawa agama yang hak, yaitu amalan saleh yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fahadal ladzi bu'itsa bihi nabiyyuna alaihi salatu wassalam wa bu'itsa bihi jami'un nabiyyin. Maka inilah tujuan, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah adalah membawa ilmu yang bermanfaat dan membawa amalan saleh yang mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga tujuan Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi-nabi sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan ilmu adalah al-amal. Ini yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu taala, yang di dalam risalah ini beliau beri judul Thamaratul Ilmi Al-Amal. Buah daripada ilmu itu adalah amalan. Maka buah daripada ilmu adalah amalan. Ini yang sebagai muqaddimah pada pertemuan pertama ini dari risalah yang disebutkan oleh Syekh hafizahullahu taala. Ini sebagai pembukaan dari kitab beliau ini, ya, sebagai muqaddimah, dan insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, seputar masalah thamaratul ilmi al-amalu, yaitu buah daripada ilmu adalah amalan. Nah, wallahu alam, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ini kita masuk pada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Banyak orang yang hafal Al-Quran karena ada yang mengajarkan Al-Quran atau belajar fikih karena ada syekh dan ulama. Akan tetapi, problem yang kami saksikan dan rasakan saat bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat adalah adanya didikan yang buruk, atau dengan kata lain pendidikan yang sangat memprihatinkan. Pertama, kata beliau, kemana para pendidik dan bagaimana mengatasi hal ini? Kedua, bagaimana memasukkan nilai-nilai tarbiyah di dalam kurikulum pendidikan yang syar'i? Ketiga, apa gunanya ilmu tanpa tarbiyah? Yang kami tidak pahami adalah bagaimana manhaj tarbiyah hilang di kalangan para pengajar. 4, mengapa mereka memilih profesi mengajar? Adapun peran keluarga tak jauh berbeda. Kegagalan tarbiyah, bagaimana kita menjadi pendidik? 5, apakah tarbiyah merupakan ilmu tersendiri ataukah dia pemahaman dari para pakar? Subhanallah, ini pertanyaan, ya, bagusnya dibuat sebuah risalah khusus tentang pentingnya pendidikan dan tarbiyah. Ya, kemudian apakah ada perbedaan antara pendidikan dengan tarbiyah? Ini perlu ada risalah khusus, kutaib, buku kecil, ya, seputar masalah ini. Tapi secara singkat, yang pertama, bahwa seorang ketika menghafal Al-Quran, ya, yang pertama harus dengan guru. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya, terlebih Al-Quran, harus memiliki guru, bukan otodidak. Dan ini adalah manhaj para ulama di dalam menghafal Al-Quran maupun menghafal dan mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Terutama Al-Quran, ya, diambil dari lisan guru, guru mengambil dari lisan guru, guru mengambil dari lisan guru, terus sampai kepada para a'immah kepada dari para tabi'in, tabi'in dari sahabat, sahabat dari nabi, nabi dari Jibril, Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Begitu mereka belajar Al-Quran. Taib. Disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab tentang masalah sebab-sebab
kekeliruan para rawi adalah karena sebab otodidak. Ya, wa adamu talaqqi, tidak mengambil ilmu dari para guru, tapi otodidak. Nah, ini yang diingatkan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan yang lainnya. Man kana syaikhuhul kitab fa khata'uhu akthar, atau kama qala rahimahullah. Barang siapa yang gurunya itu buku, maka kesalahannya akan lebih banyak. Karena dia belajar sendiri, otodidak sendiri, dia fahami sendiri, dia ngerasa dia sudah benar pemahamannya tanpa ada guru. Nah, ini tidak benar. Termasuk Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama hadis, la taqra'ul Qur'an min mushafi, atau la ta'khudul Qur'an min mushafi, walal hadis min sahafi. Jangan engkau ambil Al-Quran dari orang yang otodidak dari mushaf. Jangan pula engkau mengambil riwayat hadis dari orang yang otodidak membuka lembaran-lembaran kitab hadis. Ya. Maka belajar Al-Quran, belajar ilmu syar'i yang lainnya, ambil dari guru. Ambil dari guru. Ya. Belajar kepada ustadznya, belajar kepada mereka yang memiliki ilmunya. Kemudian, kemana para pendidik dan bagaimana mengatasi hal ini? Ketika melihat ternyata orang yang hafal Al-Quran ternyata akhlaknya tidak baik. Ternyata pergaulannya tidak baik. Akhlaknya kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada tetangga, kepada temannya buruk. Padahal hafal Quran. Al-Quran dihafal bukan hanya sekedar menjadi kebanggaan. Si fulan hafid Quran, si fulan hafal Quran. Tapi ternyata tidak diamalkan. Tidak benar. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya akhlak Nabi, jawab Aisyah apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maknanya bahwa apa yang dicantumkan di dalam Al-Quran, yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, diamalkan oleh Nabi. Baik itu dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak, diamalkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, Nabi SAW mengingatkan bahwa Al-Quran hujjatun lak au alaik. Al-Quran akan menjadi hujjah bagimu, maknanya akan menjadi pembela bagimu kelak di hadapan Allah, atau sebaliknya akan menjadi musuh bagimu. Dia hafal Quran, tapi ternyata akhlaknya buruk. Padahal Al-Quran sebutkan bagaimana akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji nabinya. Wahai Nabi, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Akhlak yang agung. Akhlak yang mulia. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang akhlak. Akhlak apa? Kita berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang yang lebih tua. Berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada teman. Berbuat baik bahkan kepada orang kafir. Nah, ini akhlak. Maka ini ya yang harus diperhatikan. Kemana para pendidik dan bagaimana mengatasi hal ini? Para pendidik, mereka punya kewajiban. Satu, kewajiban dia menyampaikan ilmu, ya, mentransfer ilmu kepada muridnya, dia sampaikan. Dia sampaikan. Yang kedua, bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi dia wajib lebih daripada itu adalah memberikan contoh dan qudwah. Contoh dan qudwah ini akan diikuti oleh para murid-murid. Ada murid yang mungkin secara IQ-nya, ya, hafalannya, pemahamannya lemah, tapi dia melihat akhlak gurunya. Dia melihat akhlak ustadznya, sehingga dia contoh akhlaknya. Nah ini qudwah. Teladan dari guru, baik itu teladan di dalam akhlaknya atau teladan di dalam yang lainnya. Ini yang kadang tidak diperhatikan. Nah, kemudian bagaimana memasukkan nilai-nilai tarbiyah dalam kurikulum dan pendidikan yang syar'i? Masukkan nilai tarbiyah. Ada pelajaran akhlak. Jadikan itu sebagai apa? Diktat di dalam pelajaran. Ada pelajaran apa? Akhlak. Ada pelajaran adab. Atau adab talibul ilmi. Kemudian ada akhlak. Masukkan sebagai diktat pelajaran dalam kurikulum. Ya. Dan ini sudah dipraktekkan di lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Nah, bukan hanya sekedar teori dengan kurikulum saja, tapi tadi praktek itu yang paling penting. Praktek seorang guru kepada murid-muridnya. Guru kepada guru yang lainnya. Ini yang paling penting.
mungkin cukup ini ya sebagai apa namanya eh, apa istilahnya jawaban singkat ya, dan insya Allah nanti bisa dibaca di dalam beberapa kitab-kitab yang mengajarkan atau yang menjelaskan tentang masalah tarbiyah, baik itu tarbiyah itu tentang abna ya, beberapa risalah, beberapa kitab seperti Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau juga menulis risalah yang berjudul Rokais fi Tarbiyatil Aulad ya, poin-poin penting di dalam mendidik anak. Kemudian juga Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, beliau juga menulis tentang tarbiyatul aulad, bagaimana cara mendidik dan mentarbiyah anak-anak ya. Kemudian juga Syekh Abdul Aziz Syekh Shalih Fauzan, murid beliau hafizahullah, juga menulis tentang tarbiyatul aulad. Ini banyak para ulama menulis tentang tarbiyatul aulad, dan mudah-mudahan itu menjadi rujukan di dalam masalah ini. Kemudian pertanyaan terakhir, mohon nasihatnya, saya takut amalan saleh saya tidak dianggap pada hari kiamat sehingga dilemparkan ke neraka. Bagaimana caranya kita menjaga amalan atau ilmu, baik ilmu agama, ilmu syar'i yang benar, dan dapat istiqomah menjalankan sunnah tuntunan Rasulullah SAW. Fikum barakallah. Nah, para ulama menyebutkan bahwa seorang itu di dalam beribadah tidak boleh hanya memiliki satu rukun saja. Apa? Raja, harapan-harapan. Tidak. Maka dia harus terpenuhi 3 rukun. Yang pertama al-khauf. Yang kedua raja. Dan yang ketiga adalah mahabbah. Pertama takut. Khauf. Takut. Jangan-jangan amalannya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua ada raja. Ada harapan. Harapan. Berharap. Mudah-mudahan Allah menerima amalan-amalan. Dan yang ketiga adalah mahabbah. Ada cinta. Sehingga ketika dia beribadah, takut dari kemurkaan Allah kalau dia meninggalkan ibadah tersebut. Ketika sudah beribadah, takut jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Tapi di sisi lain, dia berharap ibadahnya tersebut diterima oleh Allah, dan ibadahnya pun dibarengi dengan apa? Dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan cinta kepada Allah. Insyaallah nanti kita akan baca pada pertemuan selanjutnya tentang masalah itu, bagaimana kaum salaf terdahulu, ya, kaum salaf terdahulu mereka khawatir jangan-jangan amalannya tidak diterima oleh Allah. Bahkan Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika selesai meletakkan pondasi dan meletakkan penumpang-penumpang Baitullah Ka'bah, ya, setelah diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah tersebut, Ibrahim disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ya, ketika Ibrahim meletakkan pondasi-pondasi Ka'bah, ketika Ibrahim ya membuat penumpang-penumpang Ka'bah tersebut bersama siapa? Putranya yaitu Ismail. Selesai daripada itu Ibrahim katakan, rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Terimalah apa yang sudah kami lakukan ini. Membangun Ka'bah ini. Terimalah ya Allah. Kata para ulama, Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang pada saat itu diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah tersebut, setelah membangunnya Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami ini. Ini menunjukkan ketakutan Ibrahim, jangan-jangan ya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Ibrahim Khalilur Rahman. Maka para ulama ya mengatakan tentang masalah ini ada khauf, ada raja, dan ada mahabbah. Dan ini ada pada ibadah seorang. Sehingga tidak hanya pada khauf saja, tidak ada pada raja saja, ya, tidak pula hanya mahabbah saja, tapi tiga-tiganya ini. Sehingga para ulama katakan, man abadallaha bi khaufin wa raja'in tayyib wa muhabbatin fahuwa mu'minun muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dibarengi dengan apa? Rasa takut, harapan, dan cinta, maka dia adalah seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan
sedikit apa yang kita baca pada malam ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menjadi sebab bagi kita untuk terus istiqamah di dalam menuntut ilmu, istiqamah di dalam beramal, istiqamah dalam beribadah, dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari berbagai bencana, wabah, dan musibah, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla segera mengangkat segala wabah bencana dari negeri kita dan negeri-negeri kaum muslimin semuanya. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.